Sahabat, hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan mengenai manfaat main koin dengan celengan. Pasti untuk beberapa orang tua yang sudah anaknya pernah terapi di klinik atau di rumah sakit sering melihat anaknya diminta memasukkan koin ke celengan. Apa sih sebenarnya tujuannya? Nah, saya ingin jelaskan bahwa koin dan celengan, kegiatan ini sangat baik sekali untuk melatih. Pertama adalah kemampuan pinching dari jari, ya, baik ibu jari dan telunjuk untuk memegang koinnya sendiri. Terus kemudian apabila terapis yang memberikan koinnya di atas meja seperti ini melatih anak untuk mengambil objek yang tipis dari atas permukaan, karena biasanya akan pada beberapa anak akan terlihat dia kesulitan untuk mengambil objek tipis seperti ini. Mungkin dia akan mengambil seperti ini. Pada baiknya dia dilatih untuk mengambil seperti ini dengan menggunakan dua jari. Setelah ia mampu melakukannya, kemudian baru minta ia untuk memasukkan koin ke dalam celengan. Nah, proses memasukkan koin ke dalam celengan ini juga memerlukan kegiatan koordinasi mata dan tangan. Apa itu koordinasi mata tangan? Koordinasi mata dan tangan adalah koordinasi yang melibatkan dua sistem yang bekerja secara bersamaan. Dalam hal ini, karena namanya koordinasi mata dan tangan, yaitu melibatkan kerja mata dan tangan. Mata melihat, oh ada lubang, arahnya miringnya horizontal seperti ini. Artinya kemudian setelah mata melihat, mata mengarahkan tangan dalam ini yang memegang koin untuk mendekati lubang. Nah, apabila ia tidak memiliki koordinasi mata dan tangan yang baik, pastinya anak akan memasukkannya seperti ini. Kesulitan untuk mengepaskan koin ke lubang. Kebetulan celengan yang saya punya lubangnya sangat kecil, jadi benar-benar menuntut ketelitian dari anak, ya. Oke, apabila ia memiliki koordinasi mata dan tangan yang baik serta fokus yang baik, ia akan bisa mudah sekali untuk memasukkan koin ke dalam lubang ini. Seperti itu. Lalu kemudian sebagai variasi, selain tadi meletakkan koin di atas permukaan mejanya, terapis juga bisa meminta anak untuk mengambil koin di udara. Nah, dalam hal ini saya sarankan agar terapis meletakkan di depan mata terapisnya, sehingga apa? Anak terlihat untuk ikut melihat ke arah mata terapis. Nah, ini gunanya adalah untuk melatih kontak mata, di mana kontak mata ini seringkali dikeluhkan oleh anak-anak yang menyandang gejala autisme. Ya, biasanya mereka dikeluhkan kontak matanya kurang. Jadi hal ini baik sekali untuk digunakan untuk latihan anak-anak dengan penderita autisme. Jadi letakkan koin di depan mata terapis atau orang tua atau pendamping, kemudian anak diminta untuk mengambil. Yang perlu diingat, kadangkala anak-anak berusaha mengambil hanya dengan tangan, tetapi matanya tidak melihat ke arah mata orang tua atau pendamping. Nah, di sini peran dari terapis, orang tua atau pendamping untuk mengingatkan anak agar matanya melihat ke arah mata yang memegang koin. Jika matanya belum melihat, jangan izinkan ia untuk mengambil koin tersebut, sehingga latihan yang kita bisa dapatkan kembali selain tadi sudah adalah untuk motorik halus tangan, pinching, ya, mengambil objek seperti ini, memegang seperti ini, kemudian koordinasi mata dan tangan, memasukkan koin ke dalam celengan, juga melatih kontak mata. Oke. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rumah Sensori agar tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama dengan kita. Terima kasih.
Kemudian tadi arah lubangnya kita sudah susun vertikal. Kita untuk meningkatkan challenge berikutnya dan untuk memberikan latihan bentuk yang lain, kita bisa memutar kotak celengan ini ke arah yang tadi horizontal seperti ini lubangnya. Kita memutar menjadi sekitar 90 derajat ya, ini tadi titik nolnya, nah ini ke sini 90 derajat, sehingga kita dapatkan lubang celengan ke arah vertikal. Oke, dimana di sini kita ingin melihat dan ingin memerhatikan apakah atensi anak ini fokus atau tidak, dan bagaimana konsep dari koordinasi mata dan tangan tadi, apakah ia juga bisa memasukkan celengan seperti ini. Karena untuk memasukkan koin ke celengan seperti ini pasti membuat agak sulit. Kenapa? Karena arahnya tidak sejajar dengan bentuk koinnya, sehingga anak harus melakukan gerakan pergelangan tangannya seperti ini ya, mutar seperti ini, terus kemudian bisa memasukkan koin ke dalam lubang. Jika kemampuan pergelangan tangan anak masih belum bisa seperti ini, saya amat sangat yakin mereka akan sulit untuk memasukkan. Paling yang ia lakukan adalah apa? Memutar kembali kotak celengan menjadi ke arah sejajar dan berusaha untuk memasukkannya kembali. Nah, oleh karena itu apabila itu yang terjadi, orang tua tetap harus bertahan, bersikeras untuk mempertahankan koinnya seperti kotak celengannya seperti ini. Atau mungkin biasanya juga tindakan anak apa? Dia akan berputar badannya, memiringkan badannya seperti ini, dan dia akan masukkannya seperti ini. Nah, apabila hal ini juga terlihat, jangan diizinkan untuk anaknya melakukan ini. Kenapa? Karena kita berusaha ingin menambahkan fungsi dari anak pergelangan tangannya untuk bisa melakukan gerakan seperti ini. Seperti itu. Untuk anak-anak dengan kasus-kasus cerebral palsy atau kelumpuhan pada otak, biasanya terutama untuk kasus-kasus yang terjadi kekakuan atau stiffness, biasanya mereka sulit sekali untuk melakukan gerakan menekuk atau flexion dari pergelangan tangan, sehingga ini baik sekali untuk melatih ia menekuk seperti ini sehingga ia mampu melakukan atau memasukkan koin ke dalam lubang. Jadi kalau saya boleh ulangi sekali lagi, manfaatnya adalah pertama, motorik halus ya. Dalam hal ini pinching, memegang objek dengan memegang objek tipis atau benda kecil seperti ini dengan dua jari, telunjuk dan ibu jari. Kemudian juga melatih koordinasi mata dan tangan, mengarahkan koin ke dalam celengan dengan bantuan tangan dan mata, melihat lubang atau sasaran, koordinasi mata tangan. Terus kemudian juga melatih atensi dan konsentrasi, karena mata diminta fokus melihat lubang, apakah dia horizontal, apakah dia vertikal. Terus kemudian juga melatih kemampuan kontak mata, di mana diharapkan mata bisa melihat adanya objek ada di mana dan bisa beradu mata dengan orang yang memberikan koin. Kemudian juga bisa ikut juga melatih yang saya belum bahas, eye tracking. Saya lupa bahwa ini mata diminta untuk mengikuti gerakan dari koin. Jadi bukannya kepalanya yang bergerak, tapi kepala tetap lurus ke depan, tetapi bola matanya yang ke samping kiri, ke samping kanan, ke samping kiri, samping kanan, ke samping kanan, atau ke samping kiri. Bergerak mengikuti pergerakan dari koin. Jadi bisa juga melatih eye tracking. Kemudian yang terakhir adalah melatih wrist, pergelangan tangan untuk menekuk seperti ini, mengikuti arah lubang untuk memasukkan koin. Baik, ini yang sering dilupakan oleh terapis atau orang tua, bahwa ketika meminta anak memasukkan koin selalu posisinya seperti ini, tidak ke arah yang seperti ini. Demikian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda. Terima kasih. Semoga bermanfaat.